ada salah satu karyawan saya cerita, "Iya Bu," katanya, "kemarin itu saya lihat bapak yang di depan itu mondar-mandir di depan kios kita, ngeliatin aja gitu, nggak tahu mau apa," dia bilang gitu kan. Di outlet saya itu sama Mas, ada benda-benda kayak gitu, gitu. Benda yang sama ya, ada paku, ada jarum, ada benda pusaka kayak keris, kayak pisau kecil, kayak apa gitu, silet segala itu ada. Itu saya kumpulin jadi satu, termasuk di situ ada kayak boneka dari jerami, terus ada paku yang nancep di situ. Oh. Kalau saya ini kena namanya pesugihan tumbal bisnis katanya begitu. Saya juga nggak paham itu apa namanya ya. Karyawan yang tadinya ikut saya sakit-sakitan itu, dia meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Mbak Ella. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Mbak Ella, terima kasih udah hadir di studio Jejak Backpacker. Ya, Jadi sama-sama Mas Ali. Mbak Ella ini dari Depok ya, Iya. lumayan jauh ya tadi perjalanannya ya. Ya, Tapi lancar Mbak Ella, alhamdulillah lancar. alhamdulillah ya. Oke, ini suasananya agak sedikit baru berhenti hujan kita ya, Iya. masih ada gluduk-gluduk. Nah, mungkin kalau teman-teman mendengar gluduk atau hujan ya harap dimaklum ya, karena ini belum kedap suara banget nih, masih masuk. Oke, Mbak Ella. Jadi Mbak Ella ini dulunya adalah seorang pengusaha ayam geprek gitu ya. Iya. Dan itu jadi tumbang atau bangkrut karena ada sesuatu atau ada persaingan usaha seperti itu. Betul. Nah, itu bisa di-spill sedikit dulu aja seperti apa kisah yang mau Mbak Ella bawakan ini nanti. Iya. Saya adalah pengusaha ayam geprek yang saya memiliki usaha bisnis ayam geprek 11 outlet yang memang bangkrut karena korban dari pesugihan pesaing kami gitu. Seperti itu. Oke. Disimpan dulu aja ceritanya, kita lanjut setelah ini Mbak Ella ya. Tapi sebelum Mbak Ella bercerita lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke Mbak Ella, jadi ada tumbalnya juga berarti? Ada. Oke, udah siap Mbak Ella buat cerita? Siap ya? Siap. Silahkan Mbak Ella. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ella, saya anak dari keturunan Jawa. Saya anak kedua dari 3 bersaudara, yang saya juga sudah menikah dan mempunyai 2 orang putri. Putri saya yang pertama itu usia sudah 22 tahun, yang kedua sudah 11 tahun. Saya mengawali bisnis kuliner itu karena memang latar belakang hobi keluarga saya adalah memasak, dan saya terinspirasi untuk buka usaha itu karena ibu saya punya resep sambal yang menurut orang itu bikin nagih dan rasanya enak gitu. Makanya saya bisa buka outlet itu dari 1 outlet sampai saya punya 11 outlet gitu ya. Dan alhamdulillah yang semua outlet saya itu
pembelinya luar biasa dan fantastis lah, yang di luar dugaan saya gitu kan. Nah, awal cerita saya buka usaha itu, saya mengawali usaha itu saya sewa outlet di depan minimarket yang memang space-nya tuh nggak terlalu besar, tapi saya buat konsep modern gitu. Di situ saya memang perintis awal saya buka outlet ayam geprek itu dengan konsep menengah tapi nggak murahan gitu, dan rasanya pun menurut orang tuh sangat enak gitu. Jadi pembeli saya tuh bener-bener luar biasa yang saya nggak menduga gitu loh, bisa sampai sebegitu antusiasnya orang beli ke outlet saya, yang memang pada saat saya awal buka itu saya buat promo itu beli 1 gratis 1, dan itu membludak dan sampai bikin macet, dan pembeli itu sampai antri berjam-jam pun dia mau gitu. Begitu. Itu yang bikin saya takjub juga gitu kok, dengan saya mengawali bisnis itu kok bisa sampai langsung berhasil gitu, seperti itu. Nah, dengan saya buka 1, akhirnya saya buka outlet yang kedua, ketiga, seterusnya sampai saya punya 11 outlet gitu. Nah, dari 1 sampai 11 itu semuanya penjualannya luar biasa dan fantastis gitu. Yang saya itu yang tadinya nggak punya kendaraan roda 4 sampai saya bisa beli gitu. Yang tadinya saya nggak punya saya bisa beli gitu. Sampai pun rumah saya bisa beli lagi gitu, dengan kondisi 11 outlet yang saya punya itu gitu. Memang saya nggak sangka sih sebenarnya gitu, karena kondisi pada saat itu persaingan dagang kan banyak gitu, tapi di usaha saya benar-benar omsetnya tuh luar biasa gitu. Nah, yang saya agak mulai mengalami keanehan itu di outlet saya yang ketiga begitu. Nah, di outlet yang ketiga itu penjualannya itu beda dengan outlet-outlet yang lain gitu. Makin kesini makin menurun. Nah, memang pada saat itu kebetulan pada saat saya buka outlet yang di ketiga itu, kebetulan di seberang outlet saya itu ada pedagang yang sama dengan menu yang saya jual gitu. Memang tapi dia duluan yang buka gitu, baru saya buka gitu di situ. Nah, di outlet ketiga itu memang saya beda dengan outlet yang lain. Kalau outlet yang lain kan konsep kaki lima tapi modern lah. Ini kebetulan saya sewa kios di situ, biar orang bisa makan di tempat lah gitu. Kalau yang tempat lain kan hanya take away aja. Di situ saya bikin agak beda supaya bisa makan di tempat gitu. Nah, karena saya ada keanehan kok makin kesini makin menurun, akhirnya saya kumpulkan karyawan-karyawan saya gitu. Kenapa kok penjualan bisa menurun gitu? Apakah dari pelayanan, servisnya, atau memang rasanya bikinnya tidak maksimal seperti outlet yang lain gitu. Begitu karyawan saya bilang, pelayanan kami sama Bu seperti yang biasanya gitu, nggak pernah kami merubah apa yang sudah diajarkan sama Ibu gitu, kami tetap terapkan. Dan untuk rasa pun saya cobain ayam saya ya tetap sama gitu seperti kemarin-kemarin yang biasa dibikin gitu. Saya makin aneh kenapa gitu, terus kenapa kok bisa penjualan tuh kok beda sama outlet yang lain, sementara sebelumnya itu kan penjualan bagus banget gitu. Akhirnya ada salah satu karyawan saya cerita, iya Bu katanya, kemarin itu saya lihat bapak yang di depan itu mondar-mandir di depan kios kita, ngeliatin aja gitu, nggak tahu mau apa, dia bilang gitu kan. Terus saya bilang, emangnya ada apa gitu? Saya kurang tahu Bu, kata karyawan saya. Nah, keesokan hari karyawan saya mau buka kios, di depan kios itu ada aur-auran kayak tanah merah campur coklat, dicampur ada campuran kayak kembang macam-macam warna-warni, terus agak becek gitu. Padahal waktu itu cuaca nggak hujan gitu, terang, agak becek. Nah, terus karyawan saya begitu, biasa kan jam 6 tuh kita selalu buka kios kan, buka gitu kan untuk dibersih-bersihkan. Dia langsung telepon saya, Bu ini ada apa, ada kayak tanah, ada kembang di depan kios kita. Dia telepon, terus saya bilang, coba kamu foto
kamu videoin terus kamu kirim ke saya. Dia foto, dia videoin. Begitu saya lihat, astagfirullahaladzim, saya juga nggak tahu itu apa ya Mas gitu. Makanya saya kaget, langsung saya ngomong ke suami saya, itu apa ya gitu. Terus suami saya bilang, coba telepon, langsung telepon, jangan dibersihkan dulu, dia bilang gitu. Nah terus saya langsung telepon, saya bilang kamu jangan bersihin dulu, kamu ambil air, terus kamu kasih garam, kamu tolong bacain, saya kasih tuh, kamu baca ini, baca ini, baca ini. Nah dia ikutin apa yang kata saya. Setelah dia baca, saya suruh dia bersihin, jangan lupa kamu baca salawat, saya bilang. Terus dia bersihin, udah bersih semua. Nah semenjak itu, kejadian itu makin parah Mas gitu, makin parah penjualan, makin parah. Nah setelah itu akhirnya saya jadi standby di situ terus gitu, karena saya mesti tahu nih ada apa sih sebenarnya gitu. Nah pas saya standby di situ, ada bau kayak bau busuk sama bau anyir gitu. Saya pikir ada bangke atau bangke tikus atau apa depan kios saya, kan sampai coba dicari ada apa di situ gitu kan, nggak nyaman juga kalau ada orang makan di situ dengan bau yang nggak sedap kan. Kita cari kok apa selokan kemana-kemana, nggak ada Bu, nggak ada tikus apa kucing yang mati di situ. Saya tambah bingung kan, ada apa ya gitu, kok ada bau banget. Sampai saya beli pengharum pembersih lantai itu Mas, saya siram maksudnya biar baunya enak gitu kan. Sampai saya pengharum ruangan, baunya nggak hilang juga ya kan. Nah singkat cerita, malam itu saya mimpi buruk gitu. Malam itu saya mimpi buruk, kayak ada nenek-nenek rambut putih. Terus saya kayak diseret-seret ke sumur gitu, diseret kayak saya tuh mau dicemplungin ke sumur gitu. Saya mau teriak tuh kayak nggak bisa teriak gitu, mau minta tolong tuh kayak nggak bisa minta tolong gitu. Saya ditarik-tarik, terus kayak ada yang ngebisikin tutup warungmu gitu kan. Saya langsung bangun, saya istighfar kan, saya astagfirullahaladzim, ada apa nih gitu. Nah kebesokannya biasa saya kalau pagi itu kan selalu ngedrop ayam-ayam ke outlet kan. Nah pas saya sengaja yang outlet 3 saya drop terakhir karena saya harus standby di situ. Nah terakhir saya ke outlet yang ketiga, saya duduk di situ, saya ngobrol sama karyawan saya sambil dia mengolah itu kan. Dia cerita, Bu tadi malam saya mimpi buruk. Memang di outlet itu karyawan saya nginep di situ karena memang kan dia kios ya Mas, jadi ada tempat buat tinggal lah gitu. Jadi saya suruh nginep di situ. Terus dia cerita, tadi malam saya mimpi Bu, saya dengerin aja gitu. Mimpi apa? Saya mimpi ketemu nenek-nenek rambut putih, saya diseret-seret ke sumur. Saya ngebatin, kok mimpinya sama kayak saya gitu. Saya bilang, cuman saya nggak cerita karena takutnya dia jadi takut gitu kan. Cuma saya ngebatin aja, kok mimpinya sama ya sama saya gitu. Cuman oh iya kamu halusinasi kali, saya bilang, kayak kamu ini kali kebanyakan main handphone, saya bilang gitu, atau kamu habis nonton film horor, saya gitu. Enggak Bu, benar Bu gitu. Saya diseret-seret kayak mau dicemplungin ke sumur, terus saya dibisikin, Bu tutup warungmu gitu Bu gitu katanya. Saya langsung diem Mas, diem tapi takut gitu kan. Saya takut, benar-benar saya takut banget karena saya ada apa ya, kok mimpinya kok bisa sama gitu, kenapa ya mimpinya kok bisa sama gitu. Terus dia juga cerita, tadi malam Bu saya mau ke dapur, itu saya ketemu sosok hitam tinggi besar lagi di pojokan, dia bilang gitu. Terus saya bilang mungkin anduk kamu kali kena bayangan lampu, saya bilang gitu kan, supaya saya tuh menyenangkan hati dia supaya dia nggak ada rasa takut gitu. Enggak Bu, benar Bu, ntar dari situ pindah Bu ke sini, ntar dari sini pindah ke sini. Terus pas bayangan hitam itu muncul, suasana di situ tuh langsung hawanya dingin Bu, katanya dia gitu. Kok bisa, mungkin kamu pasang kipas kali, saya bilang gitu. Enggak Bu, suasana dingin banget Bu, sampai badan saya meriang panas. Nah memang pada saat itu pagi pas saya itu memang dia kayak demam gitu. Nah akhirnya saya suruh dia ke dokter. Yaudah kamu ke dokter dulu deh, biar ini outlet saya yang nungguin sama karyawan saya lagi yang 2 lagi. Udah kamu ke dokter dulu, saya bilang gitu. Akhirnya saya suruh ke dokter. Terus saya tanya apa, kata dokter saya kecapean aja Bu, memang di
klinik itu memang dia tidak ada indikasi apa-apa gitu kan. Terus saya cuma mikir aja, ini anak kenapa ya gitu. Semenjak itu dia terus itu sakit terus gitu kan. Nah akhirnya dia minta pulang, Bu saya pulang dulu deh Bu gitu, karena kondisi saya, badan saya nggak enak. Akhirnya saya kan ya udah kamu pulang dulu lah gitu ke rumah kamu. Nah pulanglah dia seminggu Mas. Begitu balik, sudah 1 minggu dia balik, dia minta resign gitu. Dia minta resign. Saya bilang, kamu kenapa resign gitu, kamu ntar gimana kalau nggak kerja? Enggak Bu, saya mau keluar aja, dia bilang. Akhirnya dia keluar kerja, saya bingung siapa yang mau nungguin lagi di situ kan. Ya udah dia keluar, ya karena udah dia mungkin nggak betah ya, dia keluar kerja. Akhirnya saya cari pengganti dong Mas, cari pengganti, dan kondisi sama diganggu seperti itu gitu. Dia pun nggak betah, saya mau keluar aja Bu, cuman dia nggak cerita kalau dia dapat gangguan, mungkin dia nggak enak sama saya gitu. Dia cuma bilang, Bu saya besok mau resign kerja, dia bilang gitu. Akhirnya dia keluar, saya nggak dapat orang lagi kan, mau nggak mau ya udah akhirnya saya tutup sementara sampai saya dapat orang baru lagi, karena saya harus cari orang baru, nggak mungkin langsung cepet kan, karena ada proses nanti harus training lagi atau nggak cepet, dan atau takut saya nanti akan berulang lagi seperti itu. Akhirnya ya udahlah, saya ngalah, terus sementara saya tutup aja dulu deh gitu, sambil saya fokus ke outlet saya yang rame gitu kan. Saya fokus ke outlet saya yang rame aja lah gitu. Nah saya fokus di outlet saya. Di outlet yang pertama saya buka, di situ ada keanehan lagi. Kenapa pada saat saya di situ, kejadian yang ada di outlet 3 pun terjadi di outlet yang pertama gitu. Jadi penjualan menurun, kemudian tiba-tiba itu ada ribuan kecoa banyak banget di outlet saya, yang sampai saya bingung ngusirnya caranya gimana gitu kan. Sampai akhirnya saya beli pembasmi serangga, saya semprot, memang hilang sementara, tapi nggak lama balik lagi gitu, datang lagi gitu. Dan itu jumlahnya nggak sedikit gitu, banyak, sampai saya bingung gimana cara ngusirnya gitu. Akibatnya kan dari hal itu jadi berimbas ke ke outlet saya. Jadi mau nggak mau tutup dulu, besok baru buka karena kita bersihkan dulu kan gitu. Karena kondisi kayak gitu jadi merugi juga sebenarnya kan gitu. Nah mau nggak mau saya ya udahlah, saya tutup dulu deh sementara, besok saya buka. Nah begitu saya buka lagi pagi-pagi itu, biasa kita kan ngedrop ayam-ayam ya, yang udah kita marinasi. Memang yang marinasi saya sendiri gitu. Saya drop ke outlet. Nah pada saat ayam itu mau digoreng itu tiba-tiba busuk, berbau busuk seperti yang outlet 3 waktu itu gitu. Jadi kayak gitu. Jadi saya begini, padahal pada saat sebelum dimarinasi, saya kan memang punya langganan supplier ayam, yang itu memang ayam yang dikirim tuh ayam fresh gitu, karena saya pesennya memang ayam langsung dipotong terus langsung kirim gitu, nggak mungkin itu ayam kemarin gitu kan. Nah begitu mau digoreng, baunya tuh kayak ayam udah mati berapa hari lalu, kayak bau bangke gitu, nggak sedap lah baunya. Terus saya bingung kan gitu, apa kemarin saya telat ya marinasinya sampai jadinya bau gitu kan. Tapi saya cek ke outlet yang lain apakah sama seperti itu, ternyata outlet yang lain enggak, kondisinya bagus gitu, hanya outlet itu gitu. Akhirnya ya udah, itu saya buang, saya ganti ayam baru gitu, begitu juga bau. Dan yang ayam baru itu malah begitu mau digoreng keluar belatung. Dan belatung itu yang saya nggak habis pikir tuh gini loh, kalau dari freezer itu kan kondisi membeku, karena kalau saya marinasi kan harus beku Mas, harus jadi kayak
batu es gitu, harus keras banget. Nah memang kalau mau digoreng agak kita rendam dulu nih di baskom gitu, karena untuk melunakkan itu kan. Begitu dibuka belatungnya hidup, kan itu nggak mungkin gitu, kecuali belatungnya beku gitu kan. Ini kan belatungnya hidup gitu. Saya pikir masa sih kemarin di freezer dia mati dulu terus langsung hidup lagi, kan gitu nggak mungkin. Makanya saya bingung kok begitu mau digoreng dibuka kok ada belatungnya, dan belatungnya itu apa tuh namanya banyak banget, mungkin dari ayam lebih banyak belatungnya gitu. Jadi saya sampai geli banget gitu. Nah akhirnya mau kamu kita buang kan, kita buang. Saya ambil yang baru lagi, kejadiannya pun seperti itu. Itu kejadiannya kayak gitu lagi. Akhirnya ya saya bingung ya, ada apa sih ini sebenarnya gitu. Kok kemarin yang di outlet 3 sudah begitu, kenapa sekarang kejadian lagi di outlet yang pertama gitu. Yaudah akhirnya saya bertahannya begini. Saya tidak goreng di outlet yang satu, saya menggoreng di outlet yang kedua, saya bawa ke situ gitu. Kondisinya sudah jadi gitu, karena kalau saya khawatirnya saya goreng di situ, saya buka ayamnya jadi belatung lagi gitu kan. Akhirnya saya mensiasatin gitu, ya udah saya dari outlet yang kedua saya bawa ke situ gitu. Walaupun penjualannya tidak banyak, minimal bukalah outletnya, orang nggak lihat tutup gitu kan. Tapi ya tetap walaupun dengan kondisi begitu penjualannya nggak ada, karena orang lihatnya katanya warung saya tutup, outlet saya, padahal outlet saya buka loh. Kok kemarin nggak buka Bu gitu? Enggak, saya buka, enggak tutup Bu, saya mau kesini saya nggak lihat warung ibu buka gitu. Padahal kita buka gitu, dilihatnya tutup. Nah dari kejadian itu imbasnya nggak ke outlet aja Mas, termasuk ke rumah saya gitu. Jadi kalau malam itu, waktu pada saat itu anak saya umurnya masih 5 tahun ya. Kalau malam itu anak saya tuh rewel lah. Kalau anak bayi kan itu kan rewel ya, nangis melulu. Saya bingung anak kenapa ya nangis. Terus badannya agak anget gitu. Biasa kita kasih obat lah gitu kan, tapi kok nggak turun-turun. Nah dia sering bilang, Bunda itu aku lihat ada guling putih, dia bilang di bawah kolong. Saya bilang anak kecil kan nggak bisa nyebut pocong ya Mas. Jadi dia bilang ada guling putih di bawah kolong dia bilang gitu. Saya lihat nggak ada apa-apa. Mana Dek? Nggak ada Dek. Ada Bunda, ada, dia bilang gitu. Terus saya gitu pakai sapu kan, nggak ada Dek. Ada Bun, ada gitu. Sampai dia nangis kesel karena dia ngasih tahu tuh ada guling putih di situ. Terus nggak ada Dek, nggak ada gitu. Sampai saya senterin gitu, nggak ada. Terus dia ngeliat lagi di pojokan ruang tamu. Anak sekecil itu kan kasihan Mas, Kak, diganggu-ganggu kayak gitu kan. Nah karena diganggu, nangis rewel terus, akhirnya saya taruh ke rumah ibu saya. Jadi saya nggak tidurin di rumah saya taruh di rumah ibu saya. Maksudnya biar dia tenang lah di sana gitu. Nah saya yang sama suami nih tidur di rumah gitu kan. Anak saya titipin ke ibu saya. Nah abis anak saya begitu, malamnya saya tuh kayak mimpi didatengin kakek-kakek rambut putih tapi nggak pakai baju gitu. Jadi dia kayak mau nidin saya kayak orang mau diperkosa gitu Mas. Tapi saya tuh nggak bisa teriak gitu. Saya mau minta tolong tuh kayak mulut tuh susah gitu, mau ngomong tolong tuh susah gitu. Sampai saya mau ngeluarin bacaan aja tuh sampai mulut saya kayak nggak bisa kebuka. Akhirnya saya cuma bisa pasrah. Ya saya berserah aja gitu, pasrah kan gitu. Nah setelah mimpi itu, besoknya itu saya mengalami pendarahan yang nggak berhenti. Jadi pendarahan terus menerus sampai kalau kayak orang menstruasi lah, tapi ini berapa puluh kali lipat kali sampai keluar gumpalan-gumpalan itu. Tapi anehnya saya nggak ngalamin lemes ya gitu. Cuman itu darah kayak orang blooding gitu terus-terusan. Nah saya kan takutnya kan kalau darah keluar terlalu berlebihan kan saya juga ngeri. Cuman anehnya kok sayanya nggak ngalamin lemes gitu. Kalau orang itu mungkin kan udah ngedrop ya. Akhirnya kata suami, coba kamu ke dokter. Saya ke dokter, pertama saya ke bidan dulu,
Terus kata bidan ini harus dirujuk ke dokter kandungan Bu, karena ini nggak wajar kayaknya pendarahannya. Akhirnya saya dirujuk ke dokter kandungan. Di sana di USG nggak ada apa-apa Mas. Biasanya katanya kalau ada pendarahan gitu kan dia punya kista atau miom atau apa gitu kan, atau keguguran lah gitu. Ternyata kan memang nggak ada indikasi apa-apa gitu. Saya cuma dikasih obat pulang itu buat pereda nyeri sama berhenti darah itu. Saya dikasih obat itu, tapi saya minum itu juga nggak pengaruh apa-apa buat saya. Tetap aja saya pendarahan terus-terusan kan, sampai saya nggak bisa sholat karena itu. Mau nggak mau ya udah saya cuma bisa berdoa aja ya. Saya minum obat-obat jamu-jamu yang saya bisa minum ya, tapi tetap nggak pengaruh gitu kan. Nah besokannya setelah kejadian suami saya kena juga. Suami saya tiba-tiba kakinya itu yang sebelah kanan bengkak gede, kayak muatan kayak bisul yang mau pecah tuh, yang sampai merah gitu. Itu saya pikir kena kayak di antup serangga lah gitu kan, biasa tiba-tiba suka bengkak gitu kan. Digigit serangga nggak enggak katanya dia gitu. Sakit nggak? Ya sakit banget katanya dia gitu. Akhirnya saya bawa ke dokter juga. Sama dokter juga ditanya sama yang kayak tadi saya tanya, mungkin digigit serangga Pak, atau Bapak ada alergi makanan atau makan apa? Enggak makan apa-apa, memang tiba-tiba membengkak besar gitu. Dari bengkaknya itu kayak orang kalau kaki gajah kan masih agak gelember gitu. Kalau ini kan kenceng kayak kaku lah gitu, kayak sampai mengkilat gitu kan. Pokoknya serem gitu. Nah, setelah dibawa ke dokter cuma dikasih obat sama surat rujukan untuk ke spesialis tulang. Di spesialis tulang di ronsen itu nggak ada apa-apa. Akhirnya kita cuma disuruh pulang, nggak dikasih apa-apa karena memang nggak ada penyakitnya kan. Ya udah, ya paling di rumah saya cuma bisa kompres pakai air hangat gitu buat ngilangin rasa sakit gitu kan. Saya rendam air garam kayak gitu, tapi yang nggak berdampak apa-apa juga. Saya kenapa kok serangan ke kita tuh bertubi-tubi gitu, sampai dari tempat usaha saya terus ke rumah, ke saya, ke suami saya, anak saya gitu. Nah tadi saya nggak berpikir macam-macam gitu, saya cuma memang udah sakit aja kali gitu kan. Nah besoknya ya saya tetap melakukan aktivitas biasa, besoknya juga saya tetap buka outlet seperti biasa. Nah dari outlet 1, yang outlet pertama saya buka, kalau goreng tuh ada belatung apa segala macam, akhirnya berulang-ulang terus, mau nggak mau akhirnya saya tutup 1. Yang kemarin yang outlet 3 sudah saya tutup, ini outlet 1 saya tutup. Saya fokus lagi ke outlet yang 2. Outlet 2 begitu pula kejadiannya sama kayak gitu. Terus outlet yang berikutnya begitu juga, sampai karyawan saya setiap datang ke outlet itu pusing, mual, mau muntah gitu. Dia kayak mau muntah. Nah jadi nggak fokus kerja, mau nggak mau kan dia jadi izin pulang. Nah karena kondisi itu kan jadi mau nggak mau jadi outletnya tutup karena nggak ada pekerja kan itu. Outlet tutup, terus outlet itu tutup. Outlet berikutnya ada kejadian lagi, ada pembeli makan di tempat, dia muntah-muntah tiba-tiba kan. Padahal yang saya tahu makanan saya nggak kenapa-napa gitu. Nah saya pikir apa memang dia sakit kan gitu. Nah akhirnya karena saya nggak enak sama itu kan, karena pelanggan kita kan, saya nggak enak. Ya udah, ayo Bu saya bawa ke dokter, saya bilang gitu. Saya anterin dia ke klinik, dan di klinik itu nggak kenapa-napa gitu, nggak ada apa-apa gitu. Dia muntah-muntah tuh penyebabnya bukan dari makanan juga gitu. Makin bingung lah saya kan gitu. Tapi karena saya nggak enak aja sama pelanggan saya kan, ya saya sebagai tanggung jawab saya, ya saya obatin lah dia gitu. Dari klinik akhirnya dikasih obat gitu. Nah
kebesokannya outlet saya mengalami hal kejadian aneh lagi. Karyawan saya tiba-tiba lihat apa tuh namanya di dalam laci itu kayak banyak kelabang. Gitu, kayak kelabang yang kecil-kecil tapi kakinya banyak banget itu Mas. Kakinya itu kalau nggak salah ada ratusan gitu. Saya pikir dia halusinasi gitu kan. Saya bilang dia sampai teriak histeris gitu karena mungkin kaget pas jadi di laci tempat uang kita. Biasanya kalau orang beli kan ada laci tempat kita naruh duit kan. Begitu dibuka tuh ada kelabang ratusan gitu situ. Dia histeris teriak. Saya kaget juga begitu saya lihat, ya Allah itu kok bisa di dalam laci gitu loh. Saya bingung. Akhirnya saya tutup lagi. Terus saya tutup lagi kan, saya kunci, saya takutnya dia melebar kemana-mana kan gitu. Saya tutup, saya kunci. Nah anehnya delalahnya 10 menit kemudian saya buka terus nggak ada gitu. Tiba-tiba hilang gitu. Kelabang yang banyak tadi tuh tiba-tiba hilang gitu. Itu saya bingung banget deh gitu. Aneh gitu. Makin lama saya makin bingung karena outlet saya makin hari makin sepi. Saya juga harus bayar kos operasional untuk bayar gaji dan sewa kan berjalan terus Mas gitu. Jadi mau nggak mau ya satu tutup gitu sampai akhirnya mau nggak mau saya yang bisa saya pertahankan, yang udah nggak bisa bertahan ya saya tutup gitu. Jadi ada tinggal beberapa saya pertahankan, saya fokus aja di situ dengan kondisi karyawan yang keluar masuk gitu. Jadi karyawan tuh nggak betah gitu. Jadi baru kerja berapa hari keluar, saya ganti orang lagi, kerja berapa hari keluar ganti orang lagi gitu sampai sayanya capek mentraining dia setiap ganti orang kan, karena harus kalau menggoreng itu ada tekniknya ya, menggoreng ayam itu kan gitu. Jadi saya gonta-ganti karyawan gitu, padahal itu hanya kalau nggak salah tinggal sisa 3 atau 2 outlet gitu kalau nggak salah, itu tinggal sisa segitu. Tapi saya coba pertahan aja gitu kan. Nah dari dari kejadian outlet itu imbas lagi ke rumah saya gitu. Nah imbas ke rumah saya, jadi tiap malam itu saya kayak ada dengar suara ayam, kayak ayam kesakitan gitu. Ayam kesakitan. Jadi kayak ayam, kalau ayam injek sama kaki kita gitu kayak, terus dia keok gitu kayak gitu tengah malam. Saya bingung ini kok ada suara ayam, padahal di sini saya kan tinggal di komplek perumahan, nggak mungkin ada yang pelihara ayam di situ kan. Nah saya cek ke belakang sampai saya buka kulkas, saya buka freezer, saya kaget Mas. Begitu saya buka freezer itu, ayam yang saya marinasi dalam kondisi beku, separohnya itu kayak hangus, kayak habis dipanggang. Gitu. Padahal kan kondisinya saya package pakai plastik. Harusnya kan plastiknya kebakar lah kalau misalnya ada api atau ada setrum atau apa. Tapi kok kondisi plastiknya itu utuh. Sementara ayamnya itu separuh kayak ayam kepanggang gitu. Kaget dong saya gitu. Akhirnya saya ambil, saya lari, saya panggil suami saya bilang, Papa ini kok ayam kok gosong separuh gitu. Terus suami saya cuma bisa istighfar, astagfirullahaladzim, ada apa ya ini gitu, ada apa ya gini, kok bisa tiba-tiba ayam itu gosong separuh gitu. Terus itu kejadiannya tiap malam tuh kayak ada ayam menjerit-jerit gitu Mas, ayam kayak ayam teriak-teriak gitu, kayak keinjek, ayam keinjek gimana, ayam keinjek terus kesakitan gitu, kayak gitu. Nah semenjak itu saya tambah ketakutan, terus besoknya saya ke outlet, kejadiannya di outlet yang tadi tinggal sisa 2, saya menggoreng ada belatung lagi kayak gitu. Jadi kondisi ayamnya tuh udah bau busuk banget dan anyir, bener-bener busuk dan anyir. Dan
ayam itu benar-benar nggak bisa digoreng. Saya kirim lagi yang baru tetap begitu. Akhirnya mau nggak mau dua-duanya saya tutup semua. Gitu, saya tutup semua sampai karena outlet itu merugi lah ya, karena saya dari 11 outlet itu saya tutup semua karena kan saya harus bayar ayam-ayam ke supplier, terus saya juga harus bayar ke supplier sayuran karena saya kalau ambil kan dalam kondisi kuantiti yang banyak kan gitu. Jadi saya untuk nutupin kos itu terus saya harus bayar gaji-gaji karyawan saya, mau nggak mau saya ya udah aset yang saya punya akhirnya saya jual gitu. Dari imbas outlet saya tutup, asetnya saya jual mobil waktu itu, saya jual ada beberapa motor juga saya jual untuk nutupin semua kan, karena udah habis semua. Saya bingung. Memang kondisi outlet masih ada tapi kan semua tutup gitu. Akhirnya ada adik saya kasih saran, ini kayaknya dia nggak wajar, coba cari solusi gitu. Carilah orang yang bisa ngatasin ini gitu. Ini bukan kita nih yang bisa ngatasin, dia bilang gitu. Akhirnya adik saya kasih solusi ke tempat orang pinter mas di daerah Sukabumi. Saya ke sana sama suami, saya ceritain apa yang saya alamin ya kan. Terus orang pintar itu bilang kalau saya ini kena namanya pesugihan tumbal bisnis katanya begitu. Saya juga nggak paham itu apa namanya ya. Jadi tumbal bisnis itu katanya itu korban tumbal akibat dari pesaingnya yang menyaingi dia gitu. Kayak gitu. Itu saya juga baru tahu dan baru dengar itu karena sebelumnya memang saya kan nggak ngerti yang kayak gitu-gitu ya. Saya tanya kenapa kok sampai kayak gini Pak, kayak itu ya. Itulah orang yang menjalani pesugihan itu pasti akan mengorbankan lawannya untuk menjadi tumbalnya gitu. Akhirnya saya nggak penting lah itu, yang penting obatin saya Pak sama suami saya karena kondisinya saya sedang sakit ini gitu. Akhirnya saya diobatin. Yang saya bikin takjub itu yang tadinya saya kondisi pendarahan yang hebat luar biasa tiap hari nggak berhenti, saya diobatin paginya itu langsung berhenti mas. Udah nggak pendarahan lagi, setetes pun darah nggak keluar. Yang saya aneh itu, padahal kalau saya berobat ke dokter kan biasanya berproses ya, minum obat dulu baru berangsur-angsur ya. Kalau ini kok tiba-tiba langsung mampet bener-bener nggak keluar. Begitupun suami saya, begitu diobatin suami saya terus tiba-tiba kakinya kempes normal kayak biasa. Memang agak warnanya agak hitam karena kan abis mekar terus tiba-tiba mengecil gitu, tapi kempes gitu, bener-bener kempes. Dan itu yang saya ingat waktu itu, saya itu dibalurin pakai daun kelor, bawang putih nggak usah, terus bangle sama garam lah, itu dibalurkan itu sampai akhirnya hilang itu. Nah saya langsung sujud syukur tuh mas di situ karena ini saya penyakit saya udah hilang gitu. Saya udah nggak mikirin harta saya, biar yang penting saya sehat sama suami. Nah tapi orang pintar itu bilang jangan hanya diri kita aja yang dibersihkan, tapi di rumah itu pun masih banyak, dia bilang gitu, masih banyak kiriman-kiriman dari orang itu gitu. Akhirnya saya dikasih air dengan ramuan dari orang pintar itu untuk meruqyah rumah saya supaya energi negatifnya atau ada kiriman-kiriman itu hilang gitu. Akhirnya begitu. Terus kalau nggak salah saya juga disuruh, saya lupa ya, saya suruh beli burung gagak, suruh dibawa pulang gitu. Bapak cari burung gagak, dia bilang gitu, cari burung gagak hitam bawa pulang ke rumah. Jadi itu untuk ibaratnya kayak sinyal kalau ada kiriman lagi, jadi kiriman itu akan ke burung itu dulu. Jadi nggak kena ke kita gitu. Jadi dia sebagai perantaranya gitu, ke dia dulu baru
Jadi nggak mungkin ke kita lah, pasti ke dia dulu nih gitu. Akhirnya suami saya pulang dari Sukabumi, kita langsung cari burung gagak Mas. Saya cari, alhamdulillah saya dapat di daerah Ciputat waktu itu. Saya beli, saya taruh di dalam rumah, memang dekat dapur saya taruh, sambil suami itu meruqyah rumah. Jadi kita siram-siram semua pakai air yang dikasih sama ramuan bapak tadi. Terus kita nggak boleh tidurin selama 3 hari. Kita harus keluar dari rumah itu. Saya keluar dari rumah itu, saya nginep rumah ibu saya. Begitu saya balik ke rumah saya, setelah saya ini kan nggak boleh dibersihkan dulu, setelah 3 hari dari situ, saya kaget di kamar saya itu keluar kayak paku, benda-benda pusaka, ada keris, terus ada jarum, ada pisau kecil, itu ada di kamar, ada di ruang tamu, itu dan jumlahnya banyak, bukan sedikit, jumlahnya banyak. Saya kaget dong. Nah, suami saya juga kaget. Akhirnya saya kumpulin itu. Saya telepon dulu deh ke bapak itu, karena saya nggak berani kan pegang itu kan gitu. Saya telepon dulu, Pak, ini keluar ini ada benda-benda pusaka, ada paku, ada jarum, ada apa segala macam. Saya bilang, oh iya Bu, nggak apa-apa, dikumpulin aja, ibu cari kain putih, dia bilang gitu. Akhirnya saya cari kain putih, ibu masukin ke dalam kain putih, ibu ikat, dia bilang gitu. Ya baik Pak gitu. Akhirnya saya kumpulin, saya masukin kain putih, saya ikat. Nah terus bapak itu bilang, habis ini ibu coba datang ke outlet ibu yang masih ada, walaupun nggak buka tapi kan saya masih ada outletnya. Ya, ibu datangin ke outlet itu. Ya akhirnya dari situ saya langsung ke outlet saya. Yang bikin saya kaget itu, di outlet saya itu sama Mas, ada benda-benda kayak gitu. Benda yang sama ya, ada paku, ada jarum, ada benda pusaka kayak keris, kayak pisau kecil, kayak apa gitu, silet segala itu ada. Itu saya kumpulin jadi satu, termasuk di situ ada kayak boneka dari jerami, terus ada paku yang nancep di situ. Gitu. Oke, berarti bukan hanya korban pesugihan bisnis itu ya, bukan, ada santet juga di dalam ini. Gitu. Ada jerami, boneka jerami, ada pakunya di situ. Nah, saya bingung ini boneka apa gitu kan. Saya telepon bapak orang pintar itu, dia bilang, ibu kalau yang boneka itu jangan dicampur dengan yang paku, dipisahkan, bungkus kain putihnya. Oh iya Pak, akhirnya saya pisahin. Nah selang 2 hari dari saya menemukan itu, saya menerima kabar duka Mas. Agak sedih juga ya saya. Karyawan yang tadinya ikut saya sakit-sakitan itu, dia meninggal. Itu saya telepon juga ke bapak orang pintar itu. Saya bilang, Pak, karyawan saya yang kemarin meninggal Pak, saya bilang gitu. Bapak itu bilang, ya itulah korbannya dari tumbal itu tuh. Nah karena itu ternyata korbannya itu karyawan saya gitu. Nah ibu sudah bungkus semua, ibu datang lagi ke tempat saya, dia bilang gitu. Nah besoknya saya ke tempat orang pintar itu lagi Mas. Saya serahin semua barang-barang benda pusaka dan apa yang saya temuin di situ kan. Dilihat sama bapak itu, saya nggak tahu dibacain apa. Terus setelah itu saya diritualkan, suruh mandi air kembang di situ. Saya disuruh nginep di situ, saya nggak boleh pulang sama suami. Jangan pulang ya Bu gitu. Kita disuruh mandi air kembang jam 12 malam, saya ingat dimandiin sama bapak itu sampai dingin ya, karena daerah Jawa Barat kan dingin begitu tengah malam kan, saya sampai menggigil gitu kan. Nah setelah saya dimandiin, saya diritualkan lah gitu supaya semua energi saya, terus kiriman dari mereka hilang. Nah setelah dimandiin, bapak itu mengubur semua yang benda-benda pusaka sama itu, termasuk boneka jerami yang tadi dikirim, dikubur jadi satu. Terus entah dibacakan apa saya nggak tahu, sambil
nunggu dia baca-baca tuh, terus saya disuruh berzikir terus nggak lama eh, benda pusaka yang dikubur itu terus meledak gitu Mas. Meledak kayak apa sih, kayak apa ya, kayak berhamburan. Meledak gitu dan bunyinya tuh kenceng. Itu jam 1 malam setelah saya habis dimandikan itu meledak kenceng. Nah, meledak benar-benar terus yang benda pusaka yang tadi dikubur itu semua warna hitam kayak kebakar gitu. Termasuk yang boneka jerami tadi udah habis karena kebakar. Terus saya tanya sama bapak itu, kenapa itu Pak? Saya bilang gitu, kok bisa meledak gitu. Iya Bu, ini ilmu kiriman yang dia kirim ke ibu dan bapak itu sudah berbalik ke dia gitu katanya, sudah berbalik ke dia, makanya kenapa ini meledak, dia bilang gitu. Dan meledakan itu menyebabkan dia apa, kita nggak tahu gitu, apakah dukun sananya meninggal dunia atau apa, kita nggak tahu, tapi intinya ilmu itu yang dia kirim ke kita sudah berbalik ke dia gitu. Nah, dari kejadian itu akhirnya saya bilang ke bapak, orang pintar, saya meyakini apakah kondisi saya ini sudah benar-benar bersih dengan kejadian itu sudah meledak, saya bilang gitu. Bapak itu meyakini bahwa itu sudah bersih dan insya Allah kedepannya terlindungi karena saya sudah sudah dikasih perantara burung gagak itu. Jadi nanti kalau ada kiriman lagi mungkin datangnya nggak ke bapak ibu tapi ke burung itu. Jadi gitu Mas, dari akibat dari saya punya usaha jadi imbasnya ke keluarga. Dan tapi kenapa Mbak Ella mengetahui itu setelah semuanya sudah habis-habisan? Karena saya awalnya nggak percaya ya Mas, kayak yang kayak gitu-gitu. Gitu. Karena saya awal bisnis itu saya ya pikiran saya ya bismillah aja, rezeki sudah diatur gitu kan. Ternyata itu salah gitu. Jadi nggak semua orang itu bisa menerima apa yang kita mau gitu kan, kayak gitu. Tapi yang orang yang punya usaha yang sama di depan outletnya itu gimana keadaannya setelah outlet dari Mbak Ella ini gulung tikar? Yang saya tahu kabar terakhir sih dia kena stroke. Gitu, dia kena stroke, tapi memang usahanya masih buka. Cuma sepi ya gitu. Yang saya dengar sih dia kena stroke, karena saya nggak mau tahu lagi urusan sama dia gitu. Saya takut gitu Mas. Gitu. Orang jahat-jahat banget ya kayaknya. Kalau kita berbisnis gitu, mending nggak coba jadi konten kreator kali. Jadi saingannya nggak ke ini ya mungkin ya. Kalau jadi konten kreator atau YouTuber itu saingannya nggak ke magic ya, nggak ke gaib ya. Nggak ke gaib. Mungkin mereka lebih kreativitas. Ya, lebih kreativitas dan bersaingnya pun mungkin ada yang di belakang. Oh ini jelek nih kontennya, mungkin hanya hasut menghasut aja kemungkinan ya kalau di dunia konten kreator, dunia digital. Tapi ya dunia usaha seperti itu ya aneh juga sih memang ya kalau ngelihat dari kejadian-kejadian yang dialami sama Mbak Ella ya. Di situ dalam kulkas tapi belatungnya tuh nggak ikut beku. Itu ngeri banget. Saya sampai merinding loh. Saya sampai mikir kok bisa ya gitu. Benar. Kok aneh ya gitu. Apalagi ayam kepanggang di freezer, ayam kok bisa kepanggang ya gitu. Ya. Apalagi ini udah punya 11 cabang gitu. Punya 11 cabang itu kan udah luar biasa gitu. Udah ya maju lah usaha ayam gepreknya ini ya, termasuk waktu itu. Nah, tapi setelah ini semuanya tutup, akhirnya Mbak Ella buka usaha apa lagi setelah itu? Saya kayak masih ada rasa takut ya Mas untuk buka usaha lagi karena kayak trauma gitu ya. Jadi
saya bekerja aja. Akhirnya saya bekerja. Gitu. Oke. Itu nggak pengen lagi gitu apa gitu yang bikin buat hari tua nih saya pengen buka usaha lagi. Pengennya gitu. sih, cuma saya takut kejadian yang kayak gitu lagi ya, karena imbasnya kan ke diri saya dan keluarga. Jadi saya ya udahlah, untuk menjaga keselamatan keluarga saya, udah saya yang ini aja lah. Takutnya kayak saya usaha seperti itu lagi, takut persaingan yang mistik gitu kan, saya ngeri gitu, karena saya sendiri nggak ngerti hal yang kayak gitu Mas. Ya. Tapi nggak ada kayak waktu kejadian itu Mbak Ella sama karyawannya mungkin ngadain pengajian di outletnya itu? Udah, sampai sempat saya panggil orang untuk apa namanya, ruqyah outlet ya. Tapi nggak mempan. Gitu, karena mungkin kurang canggih kali. Iya. Kalau yang mau canggih yang pakai alat, alat pemanggil. Iya, mungkin itu kali ya. Hantu gitu kan, ada kan mesinnya ya, yang lagi viral ya. Nah, itu. Mungkin itu bisa gitu. Titik kok ada hantu. Ya, gitu. pendeteksi. Iya. Ghostbuster ya. Ya, Ghostbuster. Ghostbuster luar negeri ya. Oke. Ya mudah-mudahan ya Mbak Ella ya kedepannya kalau punya rencana Mbak Ella mungkin mau buka usaha pecel ayam geprek lagi itu lancar-lancar aja. Amin. Tapi memang di dunia kuliner itu kalau kita dilihat maju sedikit, ada saja orang yang mungkin syirik, ada merasa tersaingi atau mungkin tidak suka dengan kesuksesan kita, itu banyak banget orang-orang seperti itu. Tapi kita tetap humble aja sih. Kalau saya pribadi sih justru saya sangat senang melihat orang-orang di sekitar saya itu sukses. Iya, betul. Ya. Setelah dia sukses, saya menjauh. Biasanya seperti itu. Bukan gitu. Saya malah mendekat nih. Saya menjauh. Takut kalau mendekat, mau ngutang. Mau ngutang. Pinjam dong 100. Iya. Nah, makanya saya jarang sekali kalau ada teman-teman saya yang dia sukses, saya selalu ikut nimbrung gitu. Rata-rata saya jauh gitu kalau dia udah sukses. Kalau dia masih berintis, saya dekati, saya terus-terusan gimana mensupport dia supaya bisa menjadi orang yang lebih sukses lagi. Bahkan kalau bisa lebih sukses dari saya. Saya belum sukses, tapi kalau bisa di atas kita. Saya bangga punya teman-teman kayak gitu. Saya bangga punya saudara yang seperti itu. Bukan malah sirik ya Mas? Bukan malah sirik. Kalau saya nauzubillah min zalik, saya ya alhamdulillah lah terhindar dari kata-kata dari perbuatan yang ya sirik kayak gitu. Amin lah, mudah-mudahan sampai kapanpun lurus aja. Kita selalu support kok buat semua orang yang pengen maju. Sampai di sini Mbak Ella ada yang mau ditambahkan lagi? Mungkin pesan-pesannya mungkin ke penonton di rumah, silakan. Mungkin tambahan saya, karena pengalaman yang sudah saya alamin, buat para perintis usaha baru, khususnya kalau bisa jika mau usaha jangan terlalu murni dan polos-polos gitu, karena takutnya mengalami hal yang seperti saya. Minimal punya pagar untuk diri sendirilah gitu, karena itu penting untuk menyelamatkan diri kita gitu. Dan jangan lupa taat ibadah, itu aja. Itu sih kuncinya ya, taat ibadah. Apalagi kalau misalkan di outlet kita itu ada disediakan musola buat ya insya Allah sih aman semua itu. Oke, Mbak Ella, terima kasih buat waktu dan buat ceritanya. Sama-sama Mas. Oke, JPKers, setelah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita Mbak Ella. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Dan buat teman-teman juga yang punya cerita tetapi malu untuk menceritakan langsung di studio Jejak Backpacker,
Teman-teman dapat mengirimkan cerita menarik kalian melalui email di admin@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Ella, terima kasih. Sama-sama, Mas Ali. Sukses selalu pokoknya buat Mbak Ella ya. Amin, ke amin, depannya. amin, amin. Sukses juga Amin. buat Mas Ali ya. Sama-sama Mbak Ella, makasih. Sampai jumpa.